Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur panjang. Amin. Kita bisa silaturahmi ke rumah teman kita, saudara kita, Ibu Wita yang ada di Bogor. Alhamdulillah kita sampai di sini jauh-jauh, ada dari Bekasi, dari BSD, dari Puncak, ya, dari Halim, ya, alhamdulillah dari Depok sampai, ya, sebenarnya yang datang di absen sih 30 orang nih, tapi mungkin masih ada di perjalanan atau banyak yang ada yang macet. Ya, salawat dan salam tentunya kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, kita buka dulu taklim kita pada siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekedar informasi Pak Ustadz, kita ini adalah temannya Ibu Wita, SMP-nya di Depok. Ya, rata-rata umurnya ya 56, 57 sampai 60 ya. Ya. Jadi kita sudah di masa-masa menunggu, Ustaz. Ya, menunggu kapan arisan nama kita keluar. Ya, ketika kita keluar, ya berarti kita sudah tidak ada di sini. Ya, tinggal dikocok. Ya. Yang sebagian udah keluar ya. Ya. Ada Abidin udah keluar, harus Lonto. Ya, kita masih di kotaknya nih. Masih waiting list. Ya. Kan sebaik-baik manusia kan yang umurnya panjang dan amal ibadahnya banyak. Yang jelek itu umurnya panjang, ibadahnya jelek. Nah, itu yang manusia yang paling yang jelek. Makanya kita mohon Ustaz dikasih pencerahan kepada kita semua yang sudah lansia ini, ya, yang tinggal nunggu panggilan. Semoga kita diberi istiqomahan untuk tetap berada di jalan yang benar sehingga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Baik, segitu dulu pembukaan dari kita. Saya acara selanjutnya mungkin ada yang tilawah. Ya, ada tilawah mungkin 1-2 ayat biar tambah keberkahan. Al-Asr. Surat Al-Asr ayat 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Halaman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, asal mungkin Udah, Pak. jadi itu artinya hai orang beriman, bertakwalah. Ya itulah, pokoknya kita wala dan Wahai
bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Terima kasih Bu Rita dan Ibu Mina. Acara selanjutnya kata sambutan dulu dari Ibu Rita sebagai Sohibul Bait. Ya. Silakan Ibu Rita, ini kita terima kasih banyak atas pemberian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman rumah yang telah berkenan, Enggak apa-apa. yang telah Tinggal tahu. berkenan datang Enggak apa-apa. ke Bisa. pondok saya di Bogor. Semoga langkah bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Amin. dan pulang ke rumah dengan selamat. Teman-teman yang terima kasih yang telah hadir. Semoga kita semua di yang selanjutnya dapat lebih banyak lagi yang ikut dalam pengajian. Amin. Tamat istiqomah dan tambah rukun dan guru. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam jamuan dan penyambutan ada yang tidak berkenan atau kurang memuaskan. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, banyak benar ini. Ada Pak Ono, juga di sini. Terbayarkan perjalanan jauh ke sini. Makanannya makanan tradisional. Nggak ada di Bekasi, ini nggak ada ya Bu, nggak ada. Baik, kita sampai pada puncak acara. Sekali lagi doakan kita semua supaya istiqomah Pak Ustaz. Hanya kita dikasih jalan-jalannya, caranya gimana. Istiqomah bukannya ikatan suami istri takut di rumah, ya. Kalau di luar rumah nggak takut. Jadi istiqomah, benar-benar istiqomah. Baik, kita dengarkan penyampaian dari Ustaz kita, Ustaz Yusuf ya Pak? Ustaz Yusuf SPAI, Sarjana Pendidikan Agama. Ya, Masya Allah ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati alumni dari SMP 3 Depok beserta kabinet kesepuhan dan ibu kita. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala limpah rahmat serta karunia nikmatnya. Pada pagi menjelang siang kita dalam keadaan sehat walafiat, yang senantiasa alhamdulillah dengan Allah memberikan taufik hidayah dan iman kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir dalam rangka yaitu silaturahmi dan pertemuan alumni. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya serta keselamatan untuk kita dan keluarga kita, anak cucu kita, selamat lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan
dan mendapat syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya juga terima kasih bisa bertatap muka bersilaturahim dengan alumni Depok ya. Di tempat hari ini dalam keadaan kita sehat walafiat, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan selalu, diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita dan keluarga kita. Ada pantun sedikit boleh? Bos, mantep. Biasa itu. Jalan-jalan ke Bandung, Cakep. tunggu sebentar membeli roti. Reuni datang membuat untung, menyambung silaturahmi sepenuh hati. Ada lagi ya, boleh. Burung merpati tembang tinggi, hingga sejenak tidak di dalam hati. Lama tak jumpa, kita bertemu lagi. Semoga persahabatan tetap di hati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah yang pertemuan saat ini kita memasuki masih suasana dalam keadaan bulan yang agung dan mulia, yaitu bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini adalah awal pertama tahun baru Islam yang sudah disepakati dan bersama Allah SWT. Bulan Muharram ini adalah bulan yang dikatakan bulan huruf. Ada empat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan bahwa bulan huruf itu ada empat, sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatal syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum." Yang artinya sesungguhnya hitungan bulan dari satu tahun itu ada 12 bulan. Dari ke-12 bulan tersebut ada yang namanya 4 bulan yang dikatakan bulan huruf. 3 menyatu, 1 terpisah. Mana yang menyatu? Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 terpisah dari bulan yang ketiga yaitu bulan Rajab. Nah, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan satu karunia dari Allah, dipertemukan kembali di bulan yang sangat tinggi ini. Maka oleh karena itulah di bulan yang mulia ini kita tidak boleh untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Akan tetapi perbanyaklah yaitu dengan bulan-bulan ini yaitu amal saleh untuk bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau di kita ini mayoritas karena mereka orang Islam tidak mengenal bulan-bulan Islam. Mereka lebih cenderungnya bulan Masehi, betul Pak? Ya. Kalau ditanya anak-anak kita juga nggak tahu bulan apa ini, karena tidak berlaku bulan Hijriah itu di negara kita. Kalaupun berlaku juga mereka nanti pusing orang cengin. Kita bayar lesingan motor. Kok ini aku bayar lesingan bulan Zulqa'dah? Nggak ngerti mereka. Nah, ini alangkah baiknya memang harus dihafalkan juga, diketahui juga anak-anak kita. Tapi setiap orang itu sekarang lebih condongnya hafal di bulan Masehi. Bahkan identiknya di bulan Masehi ini kadang anaknya supaya jangan lupa dia mengatasnamakan pada bulannya lahirnya. Betul ya Pak? Gak salah sih, silahkan saja. Lahir bulan Agustus, dikasih nama anaknya adalah Agustinus. Kalau perempuan Agustin, tidak salah. Lahir bulan Juli, Juliet. Lahir bulan Mei, Meme. Tidak salah. Padahal kata Nabi, nama yang baik itu adalah nama yang diberikan oleh orang tua yang sifatnya terpuji. Ya, jadi kasihlah nama yang terbaik, Mahulmida wa Umida. Kalau anak laki-laki itu harus dasarnya saat Islam kalau memang untuk sunahnya. Kalau misalkan laki-laki diawali dengan Abdul atau Muhammad, kesananya boleh Abadiah. Atau kalau perempuan pakai Siti, sunahnya. Ya Pak ya? Nama Nabi kan Siti semua gitu. Hanya kemarin anak saya, tetangga saya Pak Yusuf, nama anak saya lahir di nama di Al-Quran. Siapa namanya? Siti Hawiyah. Dari Al-Quran surah Al-Qari'ah. Hanya tidak tahu artinya maksudnya. Padahal kita tanya dulu kepada orang-orang yang pintar ya, kalau mengasih anak itu seperti itu, yaitu Siti Hawiyah. Habama adroka mahiyah narun hamiyah. Tahukah kamu neraka Hawiyah itu narun hamiyah, yaitu api panas, api yang sangat panas. Sudah besarnya itu anak, airnya panasan. Tetangganya beli video, dia panas. Mau tetangganya beli segala sesuatu, dia panas. Ini pengaruh juga nama anak itu sendiri.
Iya. Tapi kemarin juga Pak Yusuf, anak saya perpaduan barat dan timur. Siapa? Muhammad Blaiki. Muhammadnya betul, tapi Blaikinya jadi masalah. Sebab nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil berdasarkan nama yang sudah diberikan oleh orang tua. Tud'a yaumal qiyamati bi asma'i abaikum. Pada hari kiamat nanti oleh Allah semua orang itu akan dipanggil berdasarkan nama yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Ini Muhammad Blaiki masih panggil Muhammad Blaiki bin Bapak Ujang. Yang datang bukan itu aja, berarti yang datang adalah itulah ya, banyaknya sekarang salah paham. Jadi Blaiki itu nama hewan ya, gitu. Dia ingin menamakan. Nah itulah hadirin sekalian. Jadi dari tersebar ya, bulan-bulan tersebut kadang orang tuh salah kaprah. Tapi untuk kita ini di bulan yang mulia, maka oleh karena itulah perbanyak nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, bahwa silaturahmi ini adalah sangat dianjurkan. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, man ahabba ayyam sudrizqahu wa yus'alahu fi asari falyusid rahimah. Siapa orang yang ingin dibanyakan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, perbanyaklah silaturahmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita bersilaturahmi walaupun jauh, Allah memberkahi rezeki kita ini. Rezeki itu kan tidak hanya materi, yaitu ya Pak ya, kesehatan, kemudian melangkah kita dari sini ke tempat yang kita lakukan, ini nilai-nilai yang sangat terbaik. Hanya untuk umur panjang ini dua ulama mengatakan bahwa umur itu ada yang dipanjangkan dengan silaturahmi, ada juga yang memang usianya ditetapkan oleh Allah, tetapi harus namanya tetap dipanggil-panggil. Jadi artinya orang harusnya umurnya yaitu 60 tahun. Tapi dengan sering silaturahmi, insya Allah dia akan dipanjangkan umurnya untuk memperbaiki dirinya. Ada juga yang usianya ditetapkan oleh Allah 50 tahun karena sudah dipastikan, tapi setelah meninggal tetap dia itu ada nama tersendiri, ya nama kebaikannya selalu dipuja-puji, selalu diberikan doa-doa iringan, itu namanya terbaik. Seperti kanjeng Nabi kita kan, banyak umur walaupun sudah tidak ada, kita belum menemui, tetap selalu disambut, itu adalah orang yang terbaik diantaranya. Nah, hadirin yang saya hormati, bahwa umur itu anugerah dari Allah yang kesemua itu tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan. Umur merupakan amanah titipan dari Allah. Kapanpun Allah ini akan diambilnya umur kita ini, siapapun tidak ada yang bisa menolak. Tetapi di perjalanan proses hidup kita ini, setiap tahun ke tahun itu berkurang. Umur kita bertambah tapi berkurang. Maka di dalam Al-Quran surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fi khalqi afala yaqilun. Setiap manusia yang diberikan umur panjang itu akan dikurangi segala kenikmatan yang ada pada dirinya. Kita rasakan tahun ke tahun berubah. 30 tahun kita pang ganteng-gantengnya, Ibu Wita pang cantiknya. Dulu 30 tahun dulu SMP apa ya? Betul Pak. Tapi seringan berjalan ini berubah. Rambut jatah gratis dari Allah hitam, kos neon Pak. Bara rodas. Ya Pak ya? Betul Bu. Ya. Ini semua kemudian pipi yang tadinya atau kulit yang tadinya lentut jadi berkurang ini. Nah itu menandakan bahwa kita ini tidak akan begitu lama. Oleh karena itulah Allah memberikan kesempatan untuk kita perbaiki hidup kita ini untuk nanti selama abadi nanti di sana. Apa yang harus kita lakukan itu setelah kita meninggal? Itu diantaranya. Hadirin yang saya hormati, kata tadi betul umur yang baik itu adalah wama mantola umruhu, siapa orang yang diberikan umur panjang, wa amil hasanhu, dan dia perbaiki dengan amal yang baik, itu yang paling terbaik di sisi Allah. Wa syarrun nas, tetapi sebaiknya buruk-buruknya manusia itu adalah orang yang diberi umur panjang tetapi dengan umurnya dia pergunakan dan maksiat, nauzubillah. Ya. Itu di antara kehidupan kita yang kita alami saat ini. Kemudian yang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap diri manusia itu semua harus mengalami 3 panggilan. 3 panggilan dari Allah. Pertama adalah panggilan untuk sholat. Apa Pak? Azan. Nah inilah orang kalau ada azan dulu semua langsung datang ke masjid. Bahkan makhluk halus pun lari dengan mendengarkan suara azan yang mulia. Tetapi saat ini ada kumpandangan azan, bahkan mereka itu bukan untuk mendatangi rumah Allah, ya Pak ya,
kabur sadayana ibu-ibu. Ya, ini akan lari semua. Padahal di situ adalah panggilan Allah yang sangat utama. Maka sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita memenuhi panggilan tersebut. Zuhur sekarang jam berapa, Pak? Jam 12, jam 10? Gak mungkin, sudah ditentukan. Asar juga sama. Inna sholata ala mu'minina kitabam mauquta. Bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah SWT. Oleh karena itulah maka Allah memesankan kepada kita kapanpun siapapun, yaitu kita memprioritaskan waktu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Bahkan salah satu di antara ibadah yang paling tinggi nilainya dari sekian ibadah adalah sholat. Maka oleh karena itulah kita titipkan jaga hafizu ala sholawati wa sholati wusta. Pelihara jaga sholatmu, karena hal ini akan menjadikan keberkahan kehidupan kita nanti di sana. Karena awal yang pertama kali pun bagi kita yang ditanya oleh Allah adalah sholat. Ya, awalu ma yuhasabul bihi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya itu oleh Allah bukan harta, kekasih gantikan anak dan keluarga, tapi sholat. Bila sholatnya baik, insya Allah sholatnya akan menjadikan suatu amal yang baik. Hanya di dalam sholat itu sendiri, orang yang mengerjakan kadang banyak yang terlalaikan. Banyak orang, makanya disitulah Allah memprioritaskan dalam sholat dari sekian ibadah yang tidak bisa diganti hanya sholat. Betul Pak? Kita diperintahkan haji bagi yang mampu. Kita diperintahkan oleh Allah puasa bagi yang mampu. Kita dibagikan untuk zakat bagi yang mampu. Tapi sholat dalam kondisi apapun tetap harus dilaksanakan. Kapanpun waktunya dia tetap harus dilaksanakan. Tidak bisa berdiri, silakan untuk duduk. Ya Bu ya. Tidak bisa duduk, silakan berbaring. Berbaring juga tidak bisa, silakan dengan isyarat mata. Isyarat mata tidak bisa, panggil Ustaz Usoli ala hazal maya. Ini saking wajib-wajibnya. Kemarin Pak ada satu aliran di daerah Bogor tahun 98, ada aliran Mama itu. Dia mengatasnamakan aliran tersebut berbahasa Qur'annya bahasa malaikat. Kemudian dia menyatakan di dalam Al-Quran, katanya dia seperti ini ke jamaahnya. Wahai jamaah sekalian, jadi wa'budullaha, dan ibadahlah kamu kepada Allah hatta yakin, sampai kamu datang yakin. Kalau sudah yakin, sudah tidak perlu kita sholat. Nah ini aliran yang salah. Pada ayat tadi adalah mengatakan bahwa kata Imam Suyuti tafsirannya yaitu beribadah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal ilal maut. Maka sholatlah, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Ini keliru. Jadi semua itu jamaahnya dan umatnya yang dipimpin oleh ulama tersebut, akhir tiap sholat itu dia tuh tidak sholat seperti kita. Dia mengulang aja, datang maghrib isya, dia tuh ini ngalah jadi seorang-orang berpikir. Jadi menurut mereka itu adalah kalau sudah yakin, sudah tidak lagi untuk melakukan ibadah sholat rukun dan sujud. Kalau ayat tadi sampai sejauh itu yang disampaikan oleh mereka, Kanjeng Nabi kita Muhammad lebih awal untuk meninggalkannya. Maka dari sekian ibadah itulah yang tidak bayar, yang tidak bisa diganti hanyalah sholat, ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka untuk itulah nanti panggilan inilah yang pertama yang harus kita utamakan dari sekian hidup ini agar menjadi keberkahan untuk kita semua. Karena orang yang memprioritaskan waktu Allah, ia meninggalkan aktivitas apapun itu akan memberikan yaitu keutamaan yang sangat luar biasa. Maka disitulah Allah dalam surah Al-Mu'minun, Allah memuji kepada mereka-mereka yang sholatnya tepat dengan waktunya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh alangkah berbahagia yaitu orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Apa untuk itu? Menurut tafsir ulama adalah hudurul qalbi azlilah. Hadirnya hati ketika sholat yang diingat adalah Allah. Nah inilah kalian, yaitu kadang kita itu sholat macam-macam, maaf, itu setannya luar biasa untuk mengganggu dalam sholat itu sendiri. Ketika Allahu Akbar betul kita yang diingat, tapi ketika pas pelaksanaan sholat kita menurut Allahu Akbar hatinya jalan-jalan. Ada yang ke pasar, pokoknya habis ini nanti akan makan bakso.
sama teh botol ya gitu kan. Akhirnya sholatnya lupa 1 atau 2, 3 atau 4 ya. Ini kadang-kadang seperti itu. Maka di situ diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Maun, fawailul lil, iya alangkah ruginya bagi mereka itu yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang sholatnya lalai waktunya, lalai dalam mengerjakannya, lalai dalam rukun, dan tidak mau apa yang dilaksanakan dalam sholat ilmunya. Makanya nanti akhir zaman kata Nabi, saya di zaman as-sholatu wa laysaluna. Akhir zaman nanti orang banyak sholat tapi hakikatnya tidak sholat. Satu, ada yang sholat tapi dia dengan benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Inilah sholat yang terbaik, yang menjadikan jadi benteng mencegah dari perbuatan kekeji dan mungkar. Kalau sholat ini sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya, makanya sholat menjadikan fondasi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi kenapa orang yang sholat masih juga dia maksiat, masih mengambil? Di masjid kami kemarin orang yang sholat korok ambil hilang semuanya. Nah itu jangan dikasahkan sholatnya. Orang yang sholatnya belum beres. Insya Allah dijamin oleh Allah, kalau sholatnya baik dan benar sesuai aturan Allah dan Rasulnya, itu tidak akan menjadikan perbuatan seperti itu. Ada yang sholat tapi hakikatnya dia sholat, tapi tidak tahu apa yang dia baca. Ini yang sekarang ini alhamdulillah ya. Jadi sholat tapi dia tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Apa yang dia baca tidak tahu, tidak ngerti. Nah ini sholat Abah Mansur nih yang seperti ini. Ada lagi yang terakhir, na'udzubillah, nanti akhir zaman orang sama sekali meninggalkan sholat, na'udzubillah. Ini yang sekarang ini banyak terjadi ya. Jangan sampai anak cucu kita, kemudian anak kita. Kalau orang tua dulu zaman saya itu pulang kuliah, pulang sekolah yang ditanya apa dulu? Sholat di mana? Tapi anak sekarang kalau kita nanya sudah makan di mana? Makan apa tadi? Betul Pak? Ini salahnya. Ini di sana kalau di ibu-ibu enggak pasti seperti itu. Ini orang tua kami. Jadi diprioritaskan. Maka disitulah Allah memerintahkan juga wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha. Perintahkan sholat keluarga dan anakmu. Jangan sampai disia-siakan sholat ini. Nah inilah harapan kita ini supaya menjadikan sholat ini menjadikan kewajiban yang kita lakukan, menjadikan keutamaan dalam keberkahan hidup kita. Yang kedua, panggilan untuk kita ini adalah panggilan untuk melaksanakan haji dan umrah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka itu ada panggilan untuk melakukan. Makanya alhamdulillah yang sudah mendapat satu panggilan dari Allah itu alangkah bahagianya. Tetapi yang belum, mudah-mudahan tahun depan, tahun sekarang nih, ya Pak ya. Tapi yang belum juga dapat panggilan, niat ibu minta sama Allah. Ya Allah, kapan aku ini untuk dipanggil menemui rumahmu, mengunjungi makam Rasulullah. Alangkah mulianya. Kalaupun terus niat dilakukan, kita belum untuk bisa melaksanakannya, yaitu meninggal, itu sudah dapat nilai pahala seperti itu. Maka jangan berhenti terus setiap kali sholat minta sama Allah. Insya Allah semua pun akan terpanggil sesuai. Ada orang tetangga saya tukang pecel Bu, padahal hidupnya tidak seberapa dengan kita, tapi sudah memenuhi panggilan Allah. Bisa, Allah maha kaya. Kapanpun kehendak Allah, siapapun juga, kalau memang itu diberangkatkan dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang mustahil. Teman saya di situ Pak, dia itu merebot. Sehari-harinya itu setiap hari dia membersihkan masjid. Pulang sebenarnya sholat, pagi itu bersihkan semuanya. Dia terus meminta sama Allah setelah salat duha, dia membersihkan, dia keluar. Tiba-tiba ada yang memanggil, Pak Mukomin sini, mau berangkat haji? Mau, itu yang diharap oleh saya. Nih, silakan uangnya, setorkan ke BNI sekarang ini juga. Setor dia mau ke sana, pas dia mau berterima kasih, sudah tidak ada orangnya. Allah Maha Kaya. Siapa tahu malaikat memberikan. Nah makanya terus untuk supaya kita ingin mendapatkan panggilan Allah tersebut, niatkan, mintakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah panggilan yang harus dialami oleh manusia adalah kematian. Karena sudah didalil oleh Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul, setiap diri manusia itu akan mengalami, yaitu kematian. Faidza ajaluhum, apabila datang ajal kepada mereka, siapapun orangnya, kekuatan aku yang dimiliki tidak bisa untuk dimajukan dan dimundurkan. Kita hanya tinggal menunggu
Maka disitulah Rasulullah didatangi oleh mereka Jibril, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Silakan engkau Muhammad hidup sesukamu, tapi satu saat nanti kamu akan wafat. Kita ini adalah umat juga. Kita majlis dengan hadis tadi memperingatkan, silakan menjadi apa di sini di dunia. Jadi dokter, jadi apa? Tapi awas, semua itu pun akan mengalami kematian. Nah, oleh karena itulah kita harus berusaha mungkin dengan kita menunggu. Maka dengan panggilan Allah itu sendiri, ada yang jadi dokter, ada yang guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi presiden. Itu menunggu waktu, tinggal menunggu. Untuk Allah Maha Bijaksana, untuk memanggilnya manusia itu tidak berdasarkan huruf abjad. Coba kalau misalkan huruf abjad berdasarkan, hari ini akan dipanggil di Depok hurufnya A. Semuanya dipakai. Pasti masjid penuh, Pak. Masjid Majlis Taklim penuh, betul, Bu? Untuk memperbaiki diri. Untuk besok adalah B, huruf B, babai, babas, ya. Untuk Allah tidak seperti itu. Allah mengambilnya sesuai dengan apa yang dikehendaki takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita makanya apa yang harus dipersiapkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim mengatakan setiap diri manusia akan kembali kepada Allah hanya 3/3 yang terbawa. Betul, Bu? Sulusul musal lillah, 1/3 bagian untuk Allah. Wa sulusul musalas li nafsihi, 1/3 bagian untuk dirinya. Wa sulusul musalas lidud, dan 1/3 bagian untuk binatang yang ada dalam kubur. Mana 1/3 untuk Allah? Ruhnya. Siapa yang punya? Allah. Allah hanya menitipkan. Titip ya, Ibu dan Bapak, nanti besok saya ambil kapanpun juga. Ini makanya kita dianjurkan dalam hadis tadi, siapapun ada kerabat yang meninggal, kita dianjurkan sudah mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, gitu ya, gitu. Yang kedua yang kita bawa itu adalah yaitu untuk diri kita. Apa? Harta kan? Rumah yang mewah atau anak? Tidak semua. Ya, semua apa yang kita miliki, fasilitas kekayaan dari Allah anugerah, itu tidak sedikit pun akan kita bawa. Maka oleh karena itulah kesempatan kita ini, bagi yang diberikan kesempatan kemewahan, alat kesenangan dunia, titipkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada masjid, anak yatim. Ini semua untuk keberkahan kita nanti di sana. Ya, mumpung masih diberikan kesempatan. Sebab kalau misalkan kita hidup ini tanpa ada amal ibadah, di hadapan Allah kita akan berlangsung sarang di sana. Allah menjanjikan dalam Al-Quran surah Al-Imran, man amila solihan min zakari wa unza wa huwa mu'minun falahnuyan hayatan thayyibah wa radiyallahu mimma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, syaratnya dia beriman kepada Allah, niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik di sana. Bapak, Ibu pengen di mana kebaikan hidupnya? Di dunia atau di akhirat? Dua-duanya kita mau ya. Tapi sudah diplot sama Allah, takdirnya sudah ada yang takaran uangnya itu rezekinya bocornya seperti pancuran, ada yang untuk kecelakaan, itu semua tinggal kita mensyukuri semua kenikmatan ini di dunia. Hanya untuk kita ini ya semuanya itu kebahagiaan tetap harus dilaksanakan. Maka Rasulullah mengajarkan jangan sampai lupa kalau kita nanti sehabis sholat yang selalu banyak dibacakan doa oleh beliau adalah karena aktsaru du'ain Nabi, kebanyakan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil tetangga saya Mas Joni berangkat umroh haji. Jadi dengan istri yang kedua, istri yang kedua, istri satu namanya Siti Aisyah, yang kedua adalah Siti Markona. Dia berangkat, ya. Jadi terus pas dia berangkat, yaitu pas umroh dia nggak hafal doanya. Kata Mutawif kalau memang tidak hafal untuk doa melalui Ka'bah, udah aja baca doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang satu hasanah, yang kedua Aisyah. Nah akhirnya terus tiap kali itu dibacakan itu. Akhirnya istri yang kedua Aisyah pulang ke bawah Indonesia tidak akan dikasih pintu. Nah,
Ini dirubah, Rabbana atina fid dunya Aisyah wa fil akhirati Aisyah. Ini salah ya Bu ya. Ini salah ini ya. Ini salah doa tadi. Maka oleh karena itulah perbanyak kata Nabi doa itu, karena itulah kebahagiaan kita ini. Iya. Iya. Itu diantaranya. Sebab Allah memberi apapun yang kita nikmati ini sementara sifatnya. Kita makan nikmatnya sampai di sini, betul Pak? Kesini ada nikmatnya nggak? Tidak ada. Apapun nanti di sana oleh Allah, fasilitas disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh kita. Ma yastahi, apapun bagi orang-orang nanti, apa yang diinginkan ada di sana. Anak jamaah saya dia ngomong, Pak, kalau di surga ada rokok nggak? Ada. Rokok hanya untuk ngambil apinya di neraka. Dia kan begitu Pak. Setiap apapun yang kita miliki semua akan. Dia nanya rokok ada rokok, hanya dia ambil untuk apinya harus ke neraka. Otomatis yang hitamnya di sana. Nah inilah hadirin sekalian, yang kedua itu yang kita bawa. Maka perbanyaklah di tahun baru ini, harus lebih baik lagi niatkan untuk kepada Allah, untuk memperbanyak nilai amal soleh. Itu kita sendiri. Yang terakhir adalah wasulusul musalas lidun, 1/3 bagian untuk binatang. Apa? Jasad kita, 7 langkah kita ditinggalkan oleh handai tolan, masuk ke alam barzakh, diserap oleh binatang-binatang. Tidak ada yang utuh kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali, para anbiya. Ibu saya Pak meninggal dimakamkan di Jeredet tuh. Jeredet itu yang mau jangkau. Jangkau Pak. Itu di pinggir pas itu ada jangkau. Ya jangkau itu ya. Itu di pinggir jalan dulu karena ada proyek jangkau, akhirnya kalah. Harus dipindahkan semua makam ini. Dipanggillah semua ahli warisnya, diganti 1.300.000 pemakaman, harus ujung, nggak ada lagi tempat di sana. Pas dilihat, Pak, ini lihat, ini tinggal tulang belulang semua. Hanya di depan, di samping makam ibu saya itu baru 3 bulan, belum 1 tahun. Pos mau dipindahkan, ternyata masih utuh jasadnya dan wangi dan bersih umum kain kafannya. Ternyata pas ditanya itu adalah ahli ibadah, ahli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ya Pak ya, orang yang dimuliakan oleh Allah ya. Biasanya kan paling yang terbau itu bangkai manusia. Maka ketika dimakamkan harus menurut agama itu baskokan, tinggi badan manusia ditambah atau jengkal. Ya Pak ya, paling good soalnya. Ya jangankan bangkainya, kentut lagi bau katanya kentut bau pasti semuanya. Ya inilah keadaan kita ini sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah untuk pada tahun sekarang ini kita niatkan, dekatkan dengan Allah, perbanyak lagi nilai amal ibadah untuk bekal kita nanti di hadapan Allah. Ya, yang terbawa itu Allah menyatakan fatajawwadu fa inna khairal taqwa. Berbekallah sekarang ini, bekal yang paling terbaik itu di hadapan Allah adalah takwa. Disebutkan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Perhatikan apa yang dilakukan setelah hari besok. Ya, apa yang kita perhatikan nanti setelah itu. Artinya kita harus banyak mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, ini sebentar lagi 11:30. Ini sudah ada makanan, takut khawatir nanti basi. Nah, kita kan udah ramah tamah, nanti setelah ini remeh-temeh Pak. Nah, itu saja barangkali saya juga ada keperluan. Terima kasih ya semuanya, semoga kita ini panjang umur, sehat walafiat, berkah rezekinya, anak cucu juga menjadi anak-anak yang soleh-solehah yang selalu, dan saudara kita yang nanti sudah mendahului kita doakan mereka semua mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya. Terus dari satu hamil kemarin saya ngisi di alumni SMA Rimba. Itu yang jadi ini, jadi disaling ya. Kalau ada yang kekurangan saling berbantu. Kemarin di SMA PGRI yang di Ciledeg itu pada subuh-subuh juga semua, bahkan guru-gurunya sudah tidak ada, hanya satu yang ada. Nggak tahu guru-gurunya masih ada nggak Pak sekarang ini? Masih ada. Itu luar biasa. Iya. Ya, itu saja barangkali ya Pak ya. Bapak juga capek lelah perjalanan sangat jauh, luar biasa. Allah semakin dengan hadirnya kita ini, Allah akan mengampuni semua dosa kita. Bahkan semua makhluk Allah ini mendoakan kita. Sampai kata Imam Al-Ghazali, kita hadirnya niat seperti ini, makhluk-makhluk Allah yang ada di laut ini
pesannya ya menguapnya ini memintakan ampun kepada yang hadir. Ya semuanya itu. Makanya berlama bersilaturahmi menjadikan ya nilai amal ibadah dan ampuni dosa kita. Insyaallah. Ya. Manin taqala ya ta'ala lima. Siapa yang melangkahkan kaki dari rumah ke tempat yang mulia ini sebelum melangkah dihapus dosanya. Dan ketiganya pun masih syahid. Barakallah. Ini sudah ada air kan? Iya. Silakan. Masih cukup. Masya Allah luar biasa Bapak, luar biasa ini. Maka ini teruskan silaturahmi ini. Mudah-mudahan nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Ya mudah-mudahan itu semua sebelum acara Ramadan nanti kita mendoakan dulu kepada sahabat kita, saudara kita yang telah banyak menurut kita semua. Ini sudah berbahagia, mereka itu sudah ada di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ila biiznillah wa biridillah wa min barakatihi wa bi syafaati Rasulullah. Khususan ila ruhi ahli kubur, khususan ila ruhi almarhum Haji Suhreman, khususan ila ruhi Buryadi, khususan Buryadi. Saya yang baca Pak. Ya, silakan dibacakan Pak. Nama tanya ya. Summa ila ruhi khususan Haji Suherman, Summa khususan ila ruhi Bunyadi, Summa khususan ila ruhi Samsurijal, Summa khususan ila ruhi Evita, Summa khususan ila ruhi Hari Budi Cahyanto, Summa khususan ila ruhi Bambang Budiarjo, Summa khususan ila ruhi Ariana Muhammad, Summa khususan ila ruhi Hari Wijaya, Summa khususan ila ruhi Aris Kunjung, Summa khususan ila ruhi Firman, Summa khususan ila ruhi Abidin, Summa khususan ila ruhi Agus Lonto, Summa khususan ila ruhi Puri, Summa khususan ila ruhi Wanita, Summa khususan ila ruhi Pak Cecep, Summa khususan ila Pak ruhi Harto, Summa khususan ila ruhi Pak Dede, Summa khususan ila ruhi Bularasati, Summa khususan ila ruhi Arif Ahjat, Summa khususan ila ruhi Bambang Kelek, Summa khususan ila Bambang ruhi Wijanarto, Summa khususan ila ruhi Diana, Summa khususan ila ruhi Yen Sambora, Summa khususan ila ruhi Indrayana, Summa khususan ila ruhi Octopus, Summa khususan ila ruhi Abhar, Summa khususan ila ruhi Priyono, Summa khususan ila ruhi Iwan Setiawan, Summa khususan ila ruhi Ahmad Darmawan, Summa khususan ila Ambar ruhi Sari, Summa khususan ila ruhi Reja Pahlevi, Summa khususan ila ruhi Junaidi, Summa khususan ila ruhi Musida, Summa khususan ila ruhi Dono, Summa khususan ila ruhi Pak Andra, Summa khususan ila ruhi Rimba, Summa khususan ila ruhi Anita, Summa khususan ila ruhi Isrosida, Summa khususan ila ruhi Jaya Rodia, Summa khususan ila ruhi Dina Ahjati, Summa khususan ila Putra ruhi Dika, Summa khususan ila Rizal ruhi Kurniawan, Summa khususan ila ruhi Erna Esmeralda, Summa khususan ila ruhi Weni, Summa khususan ila ruhi Dewi Puspaningsi, Summa khususan ila ruhi Marjuki, Summa khususan ila Didi ruhi Kurniadi, Summa khususan ila ruhi Summa khususan ila ruhi Sukiyati, Summa khususan ila Asep ruhi Khairuddin, Summa khususan ila Sri ruhi Utami, Summa khususan ila ruhi Suparti, Summa khususan ila Eka ruhi Sukita, Summa khususan ila ruhi Suci Hartini, Summa khususan ila ruhi Ghafarallahu dzunub wa sayyidina lahum al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim tabarak wa ta'ala 'ala kulli sahabati rasul al-sama'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Inna yuwafi ni'ama yukafi mazidan ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah hadiyatan minna khususan ila arwahi ahli kubur alladzi man zakarna asma'ahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa aqim nuzulahum wa adkhil jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahu wa lana wa lahum. Allahumma inna nas'aluka bi barakati suratil Fatihah an tusallim wa tuhsina maqasidana wa an tuyassira umurana umur dunya wa din wa an taj'alana wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhaif innaka 'ala
كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ببلغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Begitu saja, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Ustaz Yusuf. Terima kasih atas tausiahnya. Alhamdulillah kita jadi tersentuh dan tersadar ya. Ini ada pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Ya ada pertanyaan, 2 pertanyaan ya. Boleh. Saya dulu deh. Boleh. Jadi gini, Pak Ustaz. Jadi kalau kita sedang dengar tausiah seperti Ustaz tadi tentang usia kita yang sudah lanjut, kita banyak ibadah, seolah kita tuh pengen semangat gitu, pengen ibadah. Kita nggak tahu kan kapan dipanggil ya. Jadi kita ingin ketika dipanggil dalam keadaan seperti ini. Nah, cuma kadang-kadang setelah ini setelah pulang 1-2 hari, kadang kita suka lalai lagi nih Pak Yusuf nih, ya. Jadi gimana kira-kira kita biar bisa komitmen gitu. Setelah kita dengar, kita sadar, kita bertekad gitu kan. Kita punya azam untuk pokoknya harus udah ibadah terus lah gitu kan. Sholat terus di masjid gitu. Tapi setelah itu ada aja yang bikin kita lalai, kerjaan lah, apalah gitu. Jadi gimana kira-kira caranya gitu Ustaz, biar kita tetap konsisten gitu Ustaz. Jadi itu dulu Ustaz. Terima kasih. Memang inilah keadaan kehidupan manusia kalau sudah diberikan suatu tempat di tempat masjid atau pengajian, kadang kita pulang dari masjid sendiri, yaitu kadang lupa apa yang dibacakan, yang diberitakan. Nah, ada salah satu di antaranya tetap kita istiqomah, artinya walaupun kita hidup ini harus bisa, artinya jangan melawan hawa nafsu. Jadi harus dilawan. Sebab salah satu yang bisa menggagalkan kita dalam untuk meningkatkan nilai ibadah istiqomah itu adalah hawa nafsu. Maka disitulah kita jangan mengikuti hawa nafsu, karena dengan hawa nafsu itu akan celaka kita. Ala yutbi hawahu. Jangan kau ikuti semua keinginan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu selalu menghalang-halangi dan itu selalu menyuruh kepada yang tidak baik. Gitu. Makanya kita beristihad, jihad terus. Ya, dengan cara apa? Yaitu dengan sekuat kita, dengan ilmu yang kita miliki. Dan ada doa iringan yang kita supaya terus istiqomah di dalam apa yang kita untuk melaksanakan dalam ibadah tersebut, supaya terus itu diantaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu dibaca aja dulu. Kemudian ada doa untuk supaya jauh dari pengaruh yaitu nafsu kita. Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. A'udzubika min al-'ajzi wal kasal. A'udzubika min ghalabati daini wa qahri. Ya Allah, lindungi kami ini dari kelemahan dan kelalaian dan kemalasan. Ini malas salah satunya. Tapi kemalasan itu harus dilawan oleh kita. Kalau diikuti, bahaya itu. Maka di situ ada unsur di dalam buku kata ini, ada selain nafsu yang mempengaruhi kita adalah yaitu setan tadi. Yang suka bisik siapa ya? Alladzi yuwaswisu sudur. Nah, yang suka betul. Sudah. Kenapa harus datang panggilan tersebut? Beri terus. Ya itulah. Nah itulah harus dilawan oleh kita sendiri. Jangan diikuti. Itu bahayanya seperti itu. Nah itulah itu salah satu upaya untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Kang ya. Ya, itu saja barangkali. Boleh nambahin ya Pak? Ya, boleh. Demikian apa yang disampaikan atas jawaban oleh Ustaz. Saya sedikit nambahin dari pertanyaan sahabat kita Pak Irfan. Jadi saya teringat dengan cerita sebuah riwayat. Ketika itu Hanzola itu adalah sahabat Rasulullah.
Hanzalah ini termasuk ashabul awal. Hanzalah berteriak di dekat Ka'bah. Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Kemudian didengar oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Kata Hanzalah, ya Abu Bakar, bukankah saya munafik? Ketika saya berada dalam majlis Rasul, surga dan neraka itu tampak terang di hadapan saya. Ketika saya berada di majlis Rasul, hak dan batil itu terasa begitu jelas. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, saya bertemu dengan anak dan istri saya bermain, melarutkan diri saya dengan mereka. Itu surga dan neraka itu agak menjauh. Dan saya, apalagi ketika saya melakukan hal-hal yang kesukaan saya, nah surga itu semakin jauh. Bukankah itu saya munafik, kata Abu Bakar? Wah, kalau begitu saya juga. Ya. Akhirnya kedua sahabat ini menghadap Rasulullah dan Abu Bakar menceritakan peristiwa ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, itulah hati. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa itulah hati, bahwa hati kita ini tidak bisa senantiasa konstan, tapi dia adalah naik turun. Bagaimana caranya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah doa dengan doa yang populer, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam din. Kemudian Rasulullah menganjurkan untuk dibaca setelah tahiyatul akhir. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Semoga dengan riwayat ini bisa memberikan gambaran bagaimana kita berusaha untuk tetap istiqomah meskipun tantangannya tidak sedikit. Demikian saya. Baik. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Saya tuh kan kadang-kadang ya udah beduk gitu. Misalnya lagi bikin cilok, ya kan? Karena saya belepotan kan antara mau sholat dulu apa terusin bikin cilok, ya kan? Jadi saya koin dulu bikin cilok sampai beres baru saya ambil wudhu karena saya belepotan. Nah itu termasuk melalaikan atau sengaja? Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja itu mah. Apakah ada dispensasi itu kayak udah sebelum kerjaan gitu? Mau lo jadi sebenarnya. Ida bagus sekali, terima kasih. Memang diprioritaskan kalau memang seperti itu, apapun kalau sudah ada panggilan, siapapun yang manggil, aktivitas apapun kita tinggalkan. Kita paling 5 menit tidak banyak, betul nggak? Jadi sholat yang 5 menitnya yang bagus. Ada yang sholat 2 menit, kayak ayah Allah, banyak nggak tahu. Akhirnya pas atahiyyatul barakatuh, akhirnya lupa. Ya hayal sholat, hayal falah, kosong. Saking banyak sholatnya terburu-buru. Jadi yang utamakan sholat dulu. Jadi kata Allah, kata Nabi, kalau kita mendengar apapun juga panggilan yang mulia ini, tinggalkan aktivitas, dengarkan. Jawab itu semua panggilan yang mulia. Ini salah satu di antara kita ini mendapat syafaat beliau itu adalah mendengarkan azan, kemudian kita jawab dan ditutup dengan doa itu yang mendapat syafaat. Itu di antaranya seperti ya Rasulullah, ayat Allah. Nah di mana nanti kata Nabi, siapa yang mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab dulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ikuti doanya Bu, marhaban bizikrillahi qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Nah ini gini sunnah. Gitu disilang ininya gitu. Insyaallah nanti wajah kita akan mata kita akan dipelihara, disehatkan dan akan bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Dan yang kedua yang mendapat syafaat beliau itu nanti yang sudah pernah mendatangi makam Rasulullah. Ini sangat mudah-mudahan kita yang belum insyaallah bulan depan akan dipanggil. Amin ya Allah. Luar biasa itu ya di Raudhahnya terutama luas. Yang ketiga yang mendapat syafaat beliau adalah orang yang setiap harinya memperbanyak baca sholawat. Maka jangan tinggalkan ibu dan bapak dengan kondisi saat ini, sehabis tahajud minimal 100, istighfar 100, selawat 100, la haula terus dikirkan setiap hari. Insya Allah dengan rutinitas kita yang kita baca dan sama salawat tadi akan mendapat syafaat beliau tadi hari ini. Itu ya, mama ya itu saja. Salawat saya bisa sambil kerja kan ya, bisa sambil ngapain gitu salawat. Iya salawat bisa. Ya.
Lebih utama tadi menjelang haji, Bapak Ibu suka bangun, Bapak suka bangun malam, bangun habis doang. Di situ ada tempat yang mustajab gitu, walaupun 2 rakaat. Nah, nanti disambung istighfar 100, kemudian sholawat 100, supaya mengondisikan keadaan kita dan keluarga kita, terutama di lingkungan seperti ini. Ya, saya kira demikian. Saya tidak akan begitu lama Pak, untuk ada keperluan lagi. Jadi mohon pamit, mohon izin. Terima kasih atas undangannya. Semoga semua disehatkan dan panjang umur. Amin ya Allah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman juga sedikit. Bapak ini adalah ambil juga. Jadi kalau mau nikah sekarang aja hari. Dari tadi Ada 2 Andi. Jadi saya ambilnya bukan ambil tetap dari KUA. Hanya saya disuruh sama guru saya, siapapun juga untuk mengawinkan dengan cara agama, laksanakan. Kayak kemarin ada, Pak, saya mau nikah, kemudian daripada saya kumpul-kumpul, jalankan, ada ketentuan hukumnya, sudah. Tapi maaf Pak, ini kedua, aduh kawan. Pas gitu teh, ini dia pengawal presiden Pak, yang mau nikah ini dia, yang penting saya menjalankan sesuai aturan agama. Silakan, ada syarat hukumnya, ya silakan. Gitu. Ya jalan. Kemarin anaknya, siapa? Anaknya mati ya, bapak putranya. Jadi saya tidak tetap hanya memegang suatu bahan sehari. Mau sekarang boleh? Silakan aja saya bawa nih. Ya, pan. Salah dulu ya. Gitu aja Pak Iman. Saya mohon maaf Ibu dan Bapak. Saya mohon izin, mohon pamit. Ada keperluan lagi. Silakan terus silaturahmi, ramah-ramah, terus nanti remeh-temeh jangan lupa. Kita acara terakhir sebelum Jangan terlalu kenyang, masih ada makan siang. ini ada mau kata sambutan ketua nih gimana? Iya ini sekarang Mau lagi makan. atau nanti habis makan? Sekarang aja. Oh iya, karena Ijep sibuk juga nih. Ya, mau ada acara lagi katanya. Malam sih. Ya Bu Hajeng ya, mau ada acara lagi Bu Hajeng? Acara jauh, nyasar nggak Bu? Asap betul, lumayan tadi. Nyasar ya? Enggak macetnya itu. Oh macet. Wah, Dan kita masuk tol Jagorawi, keluar dulu. Pan, kasih. Masuk dari Depok, Jalan Raya Bogor, masuk lagi di Binong. Sambutan dari Ketua Alumni SMP 3 Angkatan 85 Bapak Zafilus Nurdin dan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih ada yang mau datang lagi atau enggak nih? Kan daftarnya Ada. ya? Ada. Banyak yang halangan dadakan barengan undangan di Om Trimo. Oh, terima mau datang ya? Lagi Abah. besok. Terima kasih kawan-kawan semua. Ini mungkin menjadi kegiatan pertama kita ya di kepengurusan yang baru ini, kepengurusan United. Jadi nggak ada lagi blok-blokan, ini betul murni 85 SMP 3 Depok, nggak ada lagi yang grup A, grup B, grup kanan, grup kiri. Jadi insya Allah stoplah yang namanya tujuan kita bersilaturahmi, berkumpul ini untuk mempererat silaturahmi dan yang pasti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ayo masuk dulu, belum dikasih sambutan ini kalau belum masuk. Mama Cinta. Jadi tujuan kita berkumpulnya apa? Kumpul ini yang pertama kali ya. Insya Allah akan berlanjut terus
dan tidak ada lagi kendala dalam berkomunikasi antara kita semua. Tidak ada blok kanan, blok kiri. Jadi mudah-mudahan ini namanya blok United, 5 United. Jadi insya Allah membawa keberkahan karena saya sih menggarisbawahi bahwa kita ini udah makin tua. Langkah kita udah sedikit lagi menuju tempat yang final kita di ukuran 1 kali 2 meter. Ya salam. Udah sedikit lagi tuh, jadi kita tinggal. Dia udah banyak tuh daftarnya. Iya, tadi udah banyak daftar teman-teman kita ternyata yang sudah didoakan. Nanti mungkin selanjutnya mungkin nama-nama kita nih akan didoakan juga, insya Allah sama teman-teman. Kalau memang teman-teman kita tetap berada dalam jalan di jalur muslim ya, insya Allah masih tetap di jalan Allah. Kita ngerasa makin tua ini makin sendiri, ya kan makin sendiri ya, walaupun lu berdua terus ngerasa sendiri pasti. Kadang-kadang ngerasa sendiri kan. Nah, jadi kita sibuk sendiri, kadang-kadang merasa sendiri, padahal kita berdua gitu sama pasangan kita kan. Nanti kita pas pulang juga sendiri, pulang ke kotak 1 kali 2 meter itu. Jadi mudah-mudahan nggak usah ada lagi pikiran untuk hal-hal lain selain kita mau berbuat amal ini. Makanya program utama saya di sini yang mudah-mudahan alhamdulillah kawan-kawan pengurus semua setuju bahwa kita yang paling utama ini silaturahmi dengan adanya pengajian. Abah. Iya, siap. Jadi insya Allah itu aja yang utama. Yang kemudian kalau memang ada acara-acara lain mungkin tetap itu kontrolnya langsung keterima nih. Kalau ada acara-acara lain langsung kontrol mau. Ya, kalau ada acara lain, ada acara apa yang lain ya. Tapi berhubungan dengan itu, kita kembali ke pokok awal nih, masalah organisasinya itu. Ya nanti kalau ada kegiatan dananya dari mana kan gitu kan? Nah itu yang utama. Jadi mungkin kalau zaman dulu masih ada uang kas, mungkin kalau saya dengar dari ibu-ibu bendahara kayaknya udah nggak ada, udah nol nih kos kita, kas kita. Jadi mungkin kalau bisa digerakkan lagi, kita nggak menutup kemungkinan ya bahwa kita ini masih banyak orang-orang baik gitu loh. Jadi walaupun tidak dibicarakan, orang-orang baik ini tetap ada. Jadi acara-acara begini insya Allah minimal pengajian ya, mungkin ada donasi pasti. Insya Allah ada donasi. Terus kemudian ya kita edarin juga cateringan deh kalau bisa pas lagi ada acara. 1.000, 2.000, 10.000, kalau ada yang 1 juta ya alhamdulillah kan. Sekarang kalau bisa pakai QRIS tuh, jadi kalau sekarang kan langsung QRIS, kalau bawa 1 juta kan terlalu tebal ya, top ya enggak. Jadi mungkin yang mau kencengan lebih itu nggak cukup gitu ini kalau mau masukin banyak. Jadi Diputerin aja Lin. bikinkan QRIS juga gitu. Jadi kalau orang yang udah canggih pakai langsung di scan aja langsung nyumbang tuh. Insya Allah teman-teman kita kalau yang saya hubungi sih teman-teman tetap masih komit ya, nanti ini tetap kita jalankan tuh yang namanya donasi. Kalau ada donatur yang tiap bulan mau menyumbang untuk, karena ada mungkin masih tetap ada seksi sosial ya, harusnya masih ada termasuk seksi sosial ini sama itu ya. Lina ya. Oh, itu pengumpulan dananya. Seksi sosialnya. Jadi kalau ada santunan ya kita nggak menutup mata lah bahwa teman-teman mungkin memang masih ada yang butuh untuk Masih banyak orang baik. Masih banyak orang baik yang masih mau memberi. Insya Allah untuk karena kita mau ngumpulin pahala ya untuk bekal kita nanti. Kebiasaan di bulan Ramadan santunan tetap berjalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu tetap kita lakukan ya. Jadi satu donasi kita tetap aktifkan, nanti bendaranya cuma Bu Lina nih sama Mbak. Ya, kan Dewi juga
tandem sama Rohasi kan. Jadi pertama itu donasi yang harus jalan dijalankan. Terus yang kedua mungkin kita aktifkan lagi tuh kalau iuran sukarela ya istilahnya. Siapa yang mau menyumbang karena punya duit yang 10.000 mungkin ditetapkan minimal 10.000 per bulan. Itu wajib ya. Wajib lah 10.000. Tapi bagi yang mampu ya, Wajib bagi yang mampu. wajib bagi yang mampu 10.000 per bulan. Jadi setahun kan paling cuma 120 ya. Iya. Mungkin banyak yang mau nyetor 1 juta nggak apa-apa. Ya, Kalau setahun biasanya 100. Ya, saya sudah mau mulai kemarin ya. Tapi mau saya tambahin lagi lah setahun lagi nih buat yang Amin. untuk modal awal sebenarnya kalau ada kegiatan. Jadi kawan kita nih Aceng sama Ipang sama itu pede gitu buat ngadain acara minimal pengajian gitu. Tapi kalau misalnya acara yang lain yang misalnya ada apapun yang lain deh ya, mungkin itu nanti bisa konsultasi tetap terima ke bagian dana ngatur-ngaturan ini Lina sama bendahara nanti diskusi dulu. Terus berhubungan dengan pengajian ini juga, ini ya saya nggak tahu ya, udah ada yang nyumbang untuk ustadz, itu juga alhamdulillah saya dengan Pak Ono, alhamdulillah Pak Ono. Mudah-mudahan amal diterima dengan baik. Terus bukan cuma itu, ternyata juga saya ngomong sama istri saya untuk ini gimana kita mau pengajian. Istri saya langsung bilang itu buat kawan-kawan yang datang dikasih aja beras katanya. Wow, alhamdulillah. Jadi ada beras tuh mungkin bisa digerakin di mobil udah saya bawa tuh yang buat jatahnya 1 orang 5 kilo. Alhamdulillah. Jadi Itu beras enak. ini ada berapa orang ya kalau beli bagi semua? Ya, 13 cukup. Ada 30 paket kali ya? 17 orang. 40 ya? Ada 40. Kalau misalnya mau diserahin sama yang sesi Ya nanti di drop di Rohasi. sosial boleh juga. Jadi ada 40 paket tuh di mobil. Boleh diturunin sekarang atau gimana? Terserah ya. Tadi ambil aja ya. Turunin yang ada aja. Ada 40. Ada aja yang ada pakai kuda. Ya sebenarnya ini juga upaya dari saya ngobrol sama istri saya supaya kawan-kawan saya sengaja nggak umumkan dari awal untuk bawa beras, jadi takutnya orang pengen datang ini karena pengen minta beras. Apa namanya? Ini ada rezeki alhamdulillah gitu. Saya udah bawa berasnya tinggal. Itu tetap diumumkan biar nanti Sama di foto. Oke. Nah, maksudnya tapi sebelum tadi kan nggak mau saya umumkan sebelumnya. nanti Jadi yang sekarang datang di sini udah teruji. nah ini alhamdulillah nih ada berkahnya nih, dapat lumayan nih, dapat 5 kilo satu orang. Mana yang darahnya? Ada saya bawa 40 ya. Kalau memang ada yang memang harus di ini terima, mungkin bisa ada yang memang harus diantar ini diantar ini semua. Sisanya karena udah ada daftarnya kan kita dulu ya dari dulu ya, daftar orang yang memang bisa kita berikan ya. Ada kan? Teknisnya gimana ya? Atau gini Pak Jabilus, biar lebih berkahnya, nanti kita ambil besok atau lusa ke rumah Bapak. Ada di sini dia udah saya bawa di mobil ya Pak. Kalau di sini bawa ke Depoknya nggak ada yang bawa mobil. Enggak jadi ya? Motor berapa muatnya? Yang udah datang. Oh yang bawa masing-masing udah bawa motor. Yang bawa udah ada, aja. yang udah ada aja dikasih sekarang. Yang udah datang aja dikasih. Ya sisanya mungkin terserah. Yang hadir ini memang prioritas. Ya Ini yang hadir. yang hadir Saya mau prioritas di bawa. Taruh di mana? Katanya mau ke Depok. Oh iya boleh. Oh boleh. Nah ini ya Jadi mau kita ya. simbolis buat difoto berapa kita foto simbolis, nanti sisanya dibawa. Yang bawa motor boleh Oh, bawa, gitu, yang gitu. nggak bawa motor Boleh. bawa titip ke Rohasi yang berkolaborasi. Kan saya kalau rumah jahala ngambil Itu lagi deh. Enggak, ibu bawa aja. Lanjut tahu Enggak, yang hadir bawa hadir bawa skala. Yang hadir bawa skala. Ya, jadi intinya gitu. Jadi saya mau bicarakan aja bahwa orang-orang baik itu masih banyak jalan rupanya. Cuma gini, Pang.
kalau kita kan intinya kita mau ini ya, kalau kita mau ada nilai sosialnya juga di kumpulan kita ini. Mungkin saya juga cukup nggak enak juga kalau orang masing-masing japri masing-masing ke orang tertentu kayak gitu ya. Jadi sebaiknya memang kalau memang ada sesuatu mungkin kita pool misalnya satu ke sosial, siapa seksi sosial, dan kemudian baru kita diskusikan ya. Kami di Puro Hasi aja. Gitu ya. Jadi bukan kita mengeluh ya kalau ada orang yang sulit, tapi kita takutnya pertama mungkin bisa jadi double handling ya. Double handling itu artinya nanti kita ngasih ke dia, ada dua orang juga ngasih ke dia, walaupun sementara yang butuh banyak misalnya itu nggak merata gitu kan. Jadi kadang-kadang saya jadinya kurang bisa menanggapi hal-hal seperti itu. Bagusnya di ini deh, diorganisir gitu. Saya kayak orang misalnya Mizanul Hakim, kemudian Ipang, Om Hidup segala macam masih mau lah untuk sekedarnya bisa membantu. Nah tapi baiknya terorganisir. Jadi kalau ada beberapa orang yang langsung japri, kadang-kadang saya bukannya itu ya, jadi takut jadinya malah jadi sakit hati gitu. Jadi saya nggak tanggapi. Kita buat donatur tetap. Dan donatur tetap mungkin udah bisa kita jalanin lagi, nanti dihubungin lagi tuh sama PIC-nya. Itu mungkin inti dari ini saya bahwa saya sangat gembira, apalagi yang daftar kemarin banyak sebenarnya, saya senang banget. Oke, saya bawa sampai 40 paket. Itu niat mereka memang mau datang. Ya itu mungkin saya harap dukungan kawan-kawan terutama untuk menghilangkan gap yang kemarin sudah nggak ada lagi. Kita sama-sama udah coba lihat rambutnya Sugi aja udah putih dulu rasanya hitam gitu kan ya. Nah yang masih hitam nih tinggal si ini nih putih mulu kita kan udah putih semua, jadi ya sadar diri aja lah, nggak usah nyari-nyari pamor apalagi malah cari masalah gitu. Itu mungkin terima kasih saya ucapkan atas kehadiran kawan-kawan. Saya senang banget ya, alhamdulillah bisa terutama ketemu ini kan nambah rezeki kita. Iya betul. Om Mai, gini Om Mai. Didit. Akhirnya bulan Mei berarti ya. Sejauh apapun kalau untuk silaturahmi saya selalu prioritaskan gitu. Saya paling senang untuk silaturahmi karena saya yakin bahwa itu mau membawa rezeki. Insya Allah. Saya akhiri mungkin sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua kita. Saya rangkum sedikit ya biar jelas maksud dari Pak Izek. Jadi yang pertama adalah iuran bulanan insya Allah akan diaktifkan kembali bagi yang mampu ya. Silakan wajib mulai bulan depan atau bulan depan bendaharanya ya nanti Bu Rosa mau Bu Dewi bikin, lalu nanti Pak Ketua nge-share ya, nge-share. Jadi satu bulan tiap bulan itu 10.000 minimal ya. Nah 10.000 uang untuk uang kas, dan ini untuk kebanyakan sih untuk tahun ya, untuk kalau ada yang sakit ada apa gitu. Jadi insya Allah berkah lah uangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada pengumuman dari ketua, nanti kita bikin redaksinya gimana. Jadi bagi teman-teman yang suka membutuhkan dan kadang-kadang ngejapri ya, ada juga beberapa japri saya ya, orangnya sih kadang-kadang gitu aja, kadang ganti gitu kan. Jadi maksudnya biar maksudnya biar tertib ya. Kadang-kadang kalau dia japri 10 orang, 10-nya ngasih ya kan. Jadi banyak sebenarnya. Ada orang yang butuh tapi nggak mau japri gitu kan. Dia butuh nih tapi malu gitu kan japri. Jadi kita nggak tahu dia butuh apa enggak. Ada yang butuh dikit aja udah japri gitu kan. Nah ini kita mau tertibkan istilahnya gitu ya, Pak ya. Jadi nanti ada pengumuman kalau teman-teman yang emang membutuhkan sakit atau apa, jadi cukup ke bendahara atau cukup ke bagian PJ sosial Pak Hidup misalnya atau Lina.
Jadi dilarang untuk teman-teman kita menjapri teman-teman kita yang lain gitu. Yang sering japri itu kayak Tanti gitu kan, itu sering dijapri, ya kan? Kasihan. Ardi di Bandung ini dijapri juga gitu kan. Banyak yang laporan ke saya, ada beberapa kita yang japri gitu kan. Dan nah ini yang kita mau biar sama-sama enak lah ya. Jadi yang japri juga nggak malu gitu, yang dijapri juga tidak merasa terganggu gitu. Karena kalau keseringan juga jadi terganggu juga, walaupun niatnya nolong, tapi ya kalau ada orang kan ada ininya, ada keperluannya juga ya. Kadang-kadang lagi ya kita nggak tahu lagi musibah, kayak saya lagi di rumah sakitnya, anak saya dirawat, dijapri gitu kan. Ya jadi nggak jadi gimana gitu. Jadi itu. Terus yang ketiga, untuk yang beras dari Pak Ijat tadi, mungkin bagi yang naik motor bisa langsung dibawa, yang naik kereta kayak Susi mungkin atau kayak Pak Ido tadi, ya, Pak Ono bisa bawain dulu ke rumah Yuni atau rumah Rohasi. Ya, saya sih kalau rumah Yuni itu langsung di pinggir jalan kan. Kalau rumah Rohasi kalau ada yang ngangkutin bisa di rumah Rohasi gitu, yang lebih besar. Nanti saya telepon dulu ya Rohasinya. Ya Bu Rohasi izin karena ada undangan dari Lilik ya. Gitu. Ya, sementara mungkin itu dulu rangkuman dari Pak Ijep. Ditambahin mungkin Pak Ido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita bersyukur ya, pengajian perdana ini niatnya yang datang itu memang cukup banyak ya, dari list, dan alhamdulillah kita berhusnuzon teman-teman yang sudah melis itu adalah serius untuk ikut pengajian. Cuman dalam satu dan lain hal mungkin ada kendala-kendala yang pada hari hanya ternyata tidak bisa bergabung dengan kita. Kita doakan semoga di pengajian berikutnya kita tambah ramai. Dan ini adalah sebagai sebuah kekuatan, spiritnya dari sini insyaallah. Nah, nanti untuk saya sebagai seksi rohani juga sudah merancang nanti pengajian kita akan diisi oleh pengennya sih satu ustadz yang bisa diterima oleh semuanya, yang latar belakangnya juga mumpuni dan materinya itu berkelanjutan. Nah, gitu ada kurikulumnya berkelanjutan sehingga kita bisa runtun gitu kan. Dan permasalahan-permasalahan di kita bisa kita diskusikan dan sebagainya. Kemudian itu harapan saya, kalaupun nanti di luar Depok, mungkin kita nggak bisa memaksakan ustadznya harus ikut ke Bogor atau apa. Nah, kalau yang di luar Depok, saya minta tuan rumah yang menyediakan ustadznya, kayak gitu. Kayak seperti ini. Jadinya ya enak lah kita bertamu di suatu daerah, kita menghormati juga ustadz di sekitar sini. Nah itu, kemudian di pengajian ini juga kita mungkin kalau tadi Bang Ijep bilang ya sebagai ketua, kita fokusnya mungkin kalau setiap pemerintahan kan atau setiap ketua kan punya harapan berbeda. Mungkin yang sebelumnya Pak Warno mungkin lebih ke fokus ke jalan-jalan. Kalau Bang Ijep lebih fokus bagaimana kita menghidupkan pengajian kita, dari sini bisa sebagai spiritnya gitu kan. Ya tidak menutup kemungkinan juga nanti kita pengajiannya misalnya di Bandung, ya kan? Nah itu kan dapat pengajiannya juga, dapat jalan-jalannya juga. Pokoknya kita nggak kaku seperti itu. Nah terkait dengan teman-teman yang meninggal atau yang sudah meninggal itu mungkin kita juga memikirkannya untuk minimal silaturahim ke keluarganya masing-masing. Itu mungkin jangka panjang ya, nanti kita bicarakan di pengurus agar kita bisa menyapa dan mereka merasa keberadaan mereka sebagai anggota keluarga besar SMP alumni itu merasa disapa lah kayak gitu ya. Mungkin dari saya itu Pan, untuk pengajian berikutnya insya Allah kita adakan di rumah Bu Yuli Indri. Nah, beliau minta lewat Pak Aceng, ya siapa yang mau berketepatan mungkin bisa melalui Pak Aceng ya, sekretaris di pengurus untuk rumah gue gitu kan. Ini Bu Yuli 2 bulan yang berikutnya 2 bulan di pekan pertama. Kita sudah tetapkan pengajian kita hari Sabtu 2 bulanan di pekan pertama. Jadi enak kayak gitu, kita nggak pusing-pusing lagi. Nah nanti untuk berikutnya lagi, Lina mau ya Lin ya kemarin ya.
kita enak nih sudah ada 2 stok. Nah, 2 stok rumah Bu Yuli, besoknya lagi rumah Dina. Kalaupun nggak ada di tempat siapa-siapa, insya Allah di tempat saya juga bisa. Di pos 1 bisa, di pos 2. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tambah lagi tuh bertiga. Silakan Ibu Nina mau menambahkan. Nona suara satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya di bidang dana ya, sisi dana, ada yang ingin saya sampaikan juga. Jadi gini Pak Ijab, kan saya memang baru selesai, mungkin di Juli saya udah mulai aktif nih, kan pernah ngomong dia di grup. Ini usulan aja, saran aja, apakah kan benar ada 2 nih. Jadi maksudnya satu fokus, misalnya fokus di kegiatan kas bulanan, nah yang satu khusus kas kayak ini nih, kayak kegiatan pengajian. Jadi nanti promo atau mungkin ada yang buat, kan kita mesti bayar nih yang pusatnya. Jadi tadi saya mau bikin proposal, tapi khusus buat mungkin teman-teman ada yang setiap bulan menyisihkan uangnya 2,5%, nanti bisa kita kunjungi masuk ke khusus kas yang buat kajian. Dewi ya. Nanti ya misalnya Dewi megang itu, yaudah Dewi berarti megang. Jadi ya uangnya apakah nanti biar nggak tercampur, mungkin pelaporannya jelas. Jadi insya Allah nanti mungkin di bulan depan teman-teman ada yang saya hubungi untuk masukkan buat itu. Itu rutin nanti tiap bulannya ya. Nanti saya serahkannya berarti ke Bu Dewi kalau gitu. Nah, apakah baik dipisah begitu atau dikumpulkan, nanti silakan disepakati sama yang lain gitu. Buat uang kegiatan. Kalau usul saya itu uang tetap diburasi, cuma mungkin pencatatannya. Jadi uang tetap Konsentrasinya. Nah, nanti tinggal Bu Lina atau Bu Dewi yang membantu untuk terkait dengan pengajian itu dibuat proposalnya, kebutuhannya apa aja. Kemudian jadi pencatatan itu tetap di Bu Dewi. Bu Lina tetap beraktivitas mendaftar misalnya donatur tetap, kemudian kebutuhan apa gitu kan. Nah, dirancang tetap, tapi masalah uangnya tetap diburahasi aja. Jadi satu kas aja. Nanti burahasi yang akan memberikan ketika ada proposal gitu. Mungkin dari saya pendapatnya seperti itu. Jadi nggak ada 2 pintu atau ada apa. Itu aja sih. Tapi tadi gini, dikumpulkan saya kan lebih kelihatannya ini khusus buat bulanan, ini khusus buat. Iya, itu tergantung nanti minta diburahasi aja, tinggal kan burahasi tinggal transfer aja. Kecuali gini, kita ada acara misal touring, misal kita ambil gitu ya, itu mungkin ada kepanitan khusus, itu juga mungkin bendahara. Iya, nanti juga dicampur sama mintanya kan tetap ke burahasi, mekanismenya tetap uangnya 1 orang aja. Jadi kalau gitu bayar biaya segala macam tetap ke Rosi ya. Kalau Ya, misalnya ada itu bendahara kegiatan misalnya ada berarti. touring, Yang penting ada catatannya. ada macam-macam lah, pokoknya di luar kegiatan kita untuk berkaitan dengan masalah Bendahara kegiatan. healing gitu ya, mungkin tetap itu kan kepanitiaannya bukan dari pengurusan ada ini dibuat lagi kepanitiaannya. Iya, kita nggak Demo ketuanya. Tiap ada kegiatan konsultasi ke Dewo. Ya, Pak ya. Panitianya kan dadakan ya, panitianya dadakan. Ada pantai di depan ini. Jadi intinya nanti aku sampaikan rekening tetap Rosi ya. Iya. Tapi nanti mungkin konsentrasi untuk itu di Soalnya kan saya juga Ibu mesti tahu, Dewi. nggak saya juga bikin laporan juga kan dan itu dari mana. Iya. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Lagi? Terus yang berhak menerima apa tuh seperti tabungan segala macam kan kita udah Lisa ada tuh ya. Nah, ini kan udah yang kita udah khatam sama list Ya, itu kan. daftar mustafik. Daftar mustafik. Apakah perlu di Enggak usah diumumin, tapi Enggak, maksudnya langsung orang-orang itu maksudnya gini, dengan ada itu apakah perlu dilihat lagi mungkin ada perubahan yang nggak perlu disantun yang itu apakah Ya, itu tetap diupdate. Harus Misalnya diupdate. kondisi sekarang Setiap ini kayaknya ada orang yang biasa tapi jadi menurun sekarang dengan daya beli yang rendah. Ada orang yang udah tak berdaya tapi sekarang malah jadi bagus. itu kan fluktuatif. tapi enggak gini biasanya kalau dia ini kan mungkin agak bukan gengsi ya, mungkin agak malu ya. Mungkin kita yang Iya. rekan seputaran kita Nggak nih bisa bisa diumumin. bisa melihat gitu. Wah, Betul. kira-kira nih si A kondisi sekarang sama dulu agak beda gitu. Mungkin kita yang bisa menilai gitu. Jadi kalau ini mungkin kalau pengakuan dia sendiri mungkin kayaknya perlu direview lagi ya. agak Iya. iya. Dan kalau misalnya mau mereview mungkin satu orang yang
bisa menyampaikan ke orang tersebut gitu. Mungkin yang bisa menyampaikan siapa ya? Itu dari Seksi bagian apa? Humas Ya, bisa, humas ya, dari Lina juga Lina ya. di humas bisa itu. Kerjasama sama Aceh. Ya, Maceng ya. Ya, oke. Ya, itu aja ya. Udah cukup ya. Sudah mau zuhur. Sudah. Bang sholat di mana ya? Musola ya. Untuk bapak sholat di musola. Untuk ibu silakan makan dulu ya. Jadi gantian. Nanti ibu saya baru bapak sholat duluan. Ini udah bentar lagi masuk zuhur 2 menit lagi. Baik, saya sebagai MC mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir semua. Terima kasih sekali lagi yang sebanyak-banyaknya buat tuan rumah kita yang sudah begitu berkah ya. Banyak yang diberikan kepada kita. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina. Gue mau absen dulu semua. Mau? Hai. Jadi. Bibi ada. Mak, mas sana. Badan dan motor, Pak. Enggak. Absen muka. Wis macin. Abah. Dup. Pesan buat pengajian besok. Teman-teman sekalian, kita sudah melaksanakan pengajian siang ini dan alhamdulillah teman-teman juga banyak yang datang, dan bagi yang belum datang semoga di pengajian berikutnya bisa hadir, bisa bersama dengan kita. Saya sebagai seksi rohani mengharapkan teman-teman sekalian untuk ikut terus pengajian kita, karena disinilah spirit kita untuk membangun karakter kita, membangun semangat kita untuk lebih bisa lagi mengisi hari-hari kita menjelang usia kita yang sudah tidak lama lagi. Oke. Wis mantap. Tidak mudah lagi. Apa? Ini tuan rumah ya? Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga lamanya dapat dirahmati Allah ya. Sekarang kita makan ala kadarnya masakan kampung. Oke. Sekarang yang rumah tangga itu kan yang dekat Saung Merah ya. 1, 2, 3. Semoga. Nah, sekarang video. Ya. Kalimat. Semoga ini semua berkah buat semuanya. Amin. Terima kasih Bang Ijeb. Semua pemberian dari Bang Ijeb berupa beras sebanyak 40 kantong. Satu kantongnya berisi 5 kilo. Bisa dinikmati oleh teman-teman. Terima kasih. Semoga majelis pengajian kita semakin guyup dan semakin ramai. Amin. Semuanya bilang ini dong. Pegang. Maaf. Video. Mantap. Bilang semuanya. Terima kasih. Terima. 1, 2, 3. Yes. Satu diwawancarain dong. Jangan lupa sembakonya. Yes. Mau kasih hati mau jantung loh. Jadi kita nggak beli beras nih. Amin. Widi, ini berkah itu pengajian. Sampai 2 bulan di minggu. Berkah itu pengajian ya. Jangan lupa selanjutnya sembako dan uang cash. Banyak banget pengen. Jangan gitu dong. Kasih kata-kata yang inspiratif dong. Terima kasih dan apa. Terima kasih, semoga jadi berkah. Jadi kita nggak beli beras nih seminggu kali ya. Terima kasih buat Om Ijeb
berasnya berkah sekali. Ada benar-benar ada tambahan buat saya. Berkat pengajian. Terima kasih Bang Ijef, semoga beras 5 kilo ini bisa tahan 2 bulan. Di pengajian berikutnya lagi. Ada lagi. Lima barakallah. Abang tadi udah sekolah perjalanan. Jadi pasar Buat Irfan. Pasar itu ya. Jembatan Merah. Kan gara-gara dipolin jembatannya Pak, jadi macet. Jembatan penyeberangan yang dekat penjara mau ke alun-alun. Ganti wali kota, ganti enggak kan itu jembatan zamannya Bima ya. Sekarang masih Kang Dedi. Sayang banget sih. Aku punya kebahagiaan. Sayang banget sih lu. Sentri yang gini. Kayaknya aja. Kita Enak nggak? Jeff, enak nggak? Enak banget. ini Manis sih, Pas. pudingnya Enak banget. Siapa yang belum? Laresi. Udah belum? Apa tuh? Apa tuh? Udah mungkin Wah, belum? apa yang ini? Oh, namanya bisa pas ya? Beda tuh. Special edition. Udah ada kalau nomornya. Iya makanya. Kayaknya orang tuanya Laresi Kayaknya kegedean ya itu potongnya itu ya. Muat nggak? Kegedean. Kegedean kayaknya ya. Nah, ada. Lagian Bokapnya kan yang ini kan. atau ngecekin kode kali. 627. mau nggak? Mau dong. Batalion. Batalion bisa Mak, Ayo dicoba. Ini malah sih. Kenapa Bang? Oh Ipang udah nggak komen lagi sih ngeliat foto doang. Depan. Udah pernah gua. 4 lapangan gitu. Loyang. Tapi jangan salah loh, dia bikin puding kan sering perjalanan. Sama di Dia sendiri nggak makan. Gua nggak doyan dah bosan. Bukan nggak doyan dia. Jadi testernya gue. Cobain ini kurang. wah kenyang dong lah. Kayaknya gue udah nggak selera. Kebelang belengar dia tiap hari bikin. Tiap hari makan puding ya nggak makan nasi ya? Stabil ini. Satu, yuk. Ayo keluar bareng-bareng, ayo. Yuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sus, Dapat rezeki. berkah. Ayo, Dut. Terima kasih, Aijer. Wis keren. Dut. Keren. Wih, gua bagi nasi itu. Iya. Nasi untuk nasi bakar. Berkah. Nih, kita. Aku bagi 2 ya. Berkah. Berkah besar. Ini Abang mau kemana? makasih. Di video ini. Udah dulu. Lu muter. Iya. Ayo. Terima. Udah belum? Apa udah belum? Belum. Udah. Oh, udah. Oh, lihat sini dong. Udah semua, udah semua. Ceng. Saat tadi ke sono. Yang di sini udah semua ya? Aku dapat bagian. Yang hadir dapat. Yang hadir dapat. Kalau nolak nggak boleh datang lagi. Nggak boleh datang. Berkat pengajian. Lalu bikin puding tuh dari beras. Tadi dari sini soalnya jadi hutang. Soalnya mau ngambil ini.